Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Ibu Mariani Simarongkir. Saya Reja Rifadli Batubara, NIM 1193111003, mahasiswa dari kelas reguler D, PGSD 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kritikal book review atau CBR mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu di bab 1 ada rasionalisasi atau latar belakang daripada penulisan CBR saya ini. Mempermudah pembaca dalam memilih buku sebagai referensi. Selain itu, salah satu faktor yang melatar belakangi saya untuk mereview daripada buku yang saya review itu yaitu agar kita berpikir kritis dan mengetahui kelebihan dan kelemahan daripada suatu buku. Kemudian yaitu tujuan daripada penulisan CBR ini. Yang pertama yaitu mengulas isi sebuah buku, mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam buku tersebut, dan melatih diri saya dan diri kita semuanya untuk berpikir lebih kritis lagi dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab-bab yang terdapat dalam buku itu. Oke, baiklah teman-teman sekalian, yang selanjutnya itu mengenai manfaat daripada penulisan ini. Tentunya yaitu untuk memenuhi tugas daripada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Kemudian untuk menambah pengetahuan para pembaca dan terlebih-lebih pengetahuan saya sendiri sebagai pereview, kemudian memudahkan pembaca dalam memahami isi dari buku yang saya review. Kemudian yaitu menambah wawasan penulis dan melatih berpikir kritis kita semuanya. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu identitas daripada buku yang saya review ini. Terdapat 2 buku yang saya review. Ada buku utama dan 1 buku pembanding. Buku utama ini merupakan buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani, yang ditulis oleh Sarbaini Saleh Essos MSI. Bisa kita lihat di sini identitas daripada 2 buku itu sudah saya tampilkan di slide ini. ISBN-nya 978-602-8208-260 yang diterbitkan oleh Cipta Pustaka Media Perintis pada tahun 2010. Terdapat 202 halaman pada buku utama ini. Kemudian buku pembandingnya saya ambil dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, yang ditulis oleh Intan Ahmad dan Paristianti Nurwardani, yang beri ISBN kan 978-602-6470-010, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2016, merupakan cetakan pertama dengan halaman 242 halaman. Oke, teman-teman sekalian, dalam buku ini terdapat 7 bab yang kemudian saya review dan saya ringkas di dalam makalah saya. Pada bab pertama ini akan membahas tentang dasar dan ideologi nasional. Bagaimana ideologi atau dasar-dasar daripada pemikiran atau falsafah hidup kita berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di bab kedua membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentunya pembahasan ini sudah sangat familiar sekali di antara kita sebagai pelajar, karena pada mulai dari SMP atau SMA hak dan kewajiban sebagai warga negara ini sudah dibahas. Di sini dibahas lebih mendalam lagi. Artinya di dalam buku ini akan mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar teori-teori saja, akan tetapi akan dibahas bagaimana pengaplikasian daripada kita sebagai warga negara, kemudian memenuhi kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang baik. Pada bab ketiga yaitu membahas tentang konsep dasar demokrasi. Akan dibahas secara detail di buku ini, baik secara makna apa itu demokrasi, sebagai sistem itu demokrasi bagaimana, dan yang kemudian pada bab 4 yaitu membahas tentang hakikat negara hukum.
hakikat negara hukum di sini akan memunculkan berbagai macam pendapat daripada ahli tentang bagaimana yang dikatakan suatu negara itu negara hukum. Kemudian bab kelima membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang selanjutnya itu tentang ketahanan nasional. Dan yang ketujuh adalah pembahasannya tentang masyarakat madani. Nah, saya rasa buku ini sangat kompleks sekali dalam pembahasannya. Sebagai kita yang merupakan warga negara muda, bisa kita katakan sangat cocok sekali. Kemudian kita lihat buku pembandingnya. Hanya terdapat 2 bab pada buku pembanding ini. Yang bab pertama yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Di sini akan dibahas tentang bagaimana pengantar-pengantar atau tahapan-tahapan dalam membahas tentang pendidikan Pancasila. Di sini akan dibahas nanti mengenai mulai sejarah-sejarah daripada kemerdekaan Indonesia, ideologi-ideologi bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang bab keduanya yaitu membahas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini akan dibahas bagaimana kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia akan membahas tentang bagaimana perjalanan atau paradigma daripada kemerdekaan Indonesia ini yang dibahas dalam kerangka Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pembahasan. Nah, buku yang di-review ini, buku yang di-review ini merupakan buku yang ditulis oleh Sarbaini Saleh, SSOS MSI, dan buku Intan Ahmad dan Pristianti Nurwardani, yang buku kedua tadi yang saya katakan, yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani dan Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Ini diterbitkan pada tahun 2010 dan 2016. Menurut saya sangat cocok sekali untuk kita sebagai warga negara muda untuk membahas atau mengupas isi daripada kedua buku ini, karena merupakan buku yang sangat kompleks dalam pembahasannya mengenai kewarganegaraan. Oke, nanti akan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman sekalian, di sini telah saya review, setelah saya ringkas dan baca dan perhatikan daripada isi buku kedua buku ini, saya catatkan beberapa poin sebagai kritik, yaitu tentang kelebihan buku ini. Satu, dalam buku tersebut struktur bukunya sudah baik dan tersusun dengan rapi. Tentunya ini bukan buku yang ditulis oleh kelas-kelas mahasiswa lagi. Kemudian yaitu di dalam buku ini juga diberikan beberapa contoh ketika menjelaskan beberapa materi agar lebih jelas atau agar membuat si pembaca cepat menalar. Ya, itu saya akui sendiri bahwasanya pembahasan dalam buku ini atau pemberian contoh penjelasan yang terdapat dalam buku ini sangat mudah dicerna. Yang ketiga itu terdapat pendahuluan di dalam bab yang mempermudah pembaca menganalisis tentang materi yang akan dipaparkan di bab ini. Ya, betul sekali teman-teman sekalian, bahwa di setiap babnya terdapat pendahuluan. Artinya secara sistematis memang buku ini sudah sangat baik sekali. Kemudian yaitu secara keseluruhan bab ini sudah dikatakan cukup baik dari segi pemahaman materi, hanya saja lebih spesifik lagi dalam mendalam isi dari materinya. Kemudian terdapat rangkuman dan latihan soal, terutama di buku yang kedua ini ya. Kemudian yaitu menghubungkan materi dengan pandangan Islam. Nah, di buku ini yang menarik juga ada pemahaman atau pembahasan tentang Islam juga, karena hal ini merupakan tidak terpisahkan daripada bangsa kita ini. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahan. Tentunya daripada setiap kelebihan pasti adanya kekurangan. Kemudian saya bacakan di sini yang pertama itu cara penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda baca yang kurang tepat. Yang kedua yaitu penjelasan dalam penyajian materi masih banyak menggunakan kata-kata yang sukar untuk dimengerti dan membuat pembaca untuk sedikit lambat dalam memahaminya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih semester awal atau bahkan teman-teman yang SMA, masih mungkin ada sedikitlah kata-kata yang terdapat dalam buku ini agak sukar untuk dipahami. Yang ketiga itu dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Saleh ini masih bersifat teori dan pengetahuan.
sehingga kurang mempermudah pembaca untuk mengerti pemahaman tentang HAM. Ya betul sekali teman-teman, bahwasanya dalam bab pembahasan tentang hak asasi manusia, di sana masih terdapat sekali kebanyakan membahas tentang teori-teori tentang hak asasi manusia ini. Jadi perlulah kiranya akan menambah tentang bagaimana sih HAM itu di kehidupan nyata kita, bukan hanya sekedar teori-teori saja. Kemudian yang terakhir itu banyak terdapat kesalahan dalam tata letak huruf dan banyaknya tanda baca yang berlebihan. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan bagi saya sebagai reviewer daripada kedua buku ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya dari kedua buku tersebut masing-masing keduanya itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan juga bahwa kedua buku ini memiliki kelemahan seperti yang kita lihat mulai dari penyajian praktik dan penjelasannya. Dan tidak terlepas kemungkinan bahwasanya kesilapan-kesilapan tersebut di luar daripada kendali daripada penulis. Oke teman-teman, mungkin sarannya itu lebih kepada agar lebih teliti lah, agar kemudian lebih disempurnakan karya-karya daripada penulis ini, agar nanti para pembaca lebih baik dan mudah untuk memahaminya. Dan saran untuk saya sendiri tentunya agar lebih giat lagi dalam mereview buku dan lebih rajin lagi dalam membaca, agar kemudian mendapatkan referensi-referensi yang lebih baik lagi di kemudiannya. Baiklah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan tentang makalah critical book review sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan saya. Mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.